Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Fitriana, NIM T2018-7002. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial eksak. Yang akan saya bahas di sini adalah definisi 2.5.2, teorema 2.5, dan contoh soal serta pembahasannya. Selanjutnya, kita masuk kepada definisi 2.5.2, persamaan diferensial. Definisi 2.5.2, di mana terdapat persamaan Px, Y dx plus Qx, Y dy sama dengan 0. Persamaan ini dinamakan eksak jika ada fungsi fx, y sedemikian sehingga derivatif parsialnya atau turunan parsialnya terhadap x adalah px, y. Dan derivatif parsialnya atau turunan parsial terhadap y adalah qx, y. Nah, secara simbolik definisi di atas mengatakan bahwa persamaan 2.83 dinamakan eksak jika ada fungsi fx, y sedemikian sehingga persamaan px, y sama dengan do fx, y per do x dan persamaan qx, y sama dengan do fx, y per do y. Nah, do di sini sama dengan diferensial. Dengan menggunakan persamaan 2.84, maka penyelesaian keluarga satu parameter persamaan diferensial 2.83 diberikan oleh fungsi fx, y sama dengan c. C di sini sama dengan 0. 0 itu jika diturunkan akan menjadi c. Selanjutnya, kita beralih pada teorema 2.5. Di mana teorema ini terdapat persamaan Px, y dx plus Qx, y dy sama dengan 0. Kita beri tanda 2.86, di mana fungsi Px, y, Qx, y, do fx, y per do x, do fx, y per do y, dan persamaan 2.87 didefinisikan dan kontinu dalam daerah terhubung sederhana D. Nah, teorema ini dapat diselesaikan dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu pada 2.88 dan metode yang kedua yaitu pada 2.89. Di sini dapat kita lihat perbedaannya. Nah, di mana kedua fungsi ini akan menghasilkan keluarga penyelesaian satu parameter dari persamaan diferensial eksak. Penyelesaian persamaan diferensial menggunakan dua metode ini hasilnya sama. Jadi terserah mau kita akan membuktikan dengan metode yang pertama atau dengan metode yang kedua, nanti hasilnya akan sama. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat contoh soal. Tunjukkanlah bahwa persamaan cos y dx min x sin y min y kuadrat dy sama dengan 0 adalah eksak dan menentukan keluarga satu parameter penyelesaiannya. Nah, langkah pertama untuk penyelesaian persamaan tersebut, kita ubah terlebih dahulu operasi pengurangannya itu ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, di sini cos y dx min x sin y min y kuadrat dy sama dengan 0 kita ubah ke dalam penjumlahan, maka akan menghasilkan cos y dx ditambah min x sin y plus y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, maka kita tuliskan di sini px, y dx plus qx, y dy sama dengan 0. Nah, yang kita dapat di sini adalah Px, y itu adalah cos y dan Qx, y sama dengan min x sin y plus y kuadrat. Selanjutnya kita menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan teorema 2.5 dengan Px, y sama dengan cos y dan Qx, y sama dengan min x sin y plus y kuadrat tadi. Nah,
di mana daerah X ini akan diturunkan ke Y, ke persamaan Y. Jadi akan menghasilkan do Px X, Y diturunkan terhadap Y sama dengan min sin Y. Turunan cos Y sama dengan min sin Y. Nah, selanjutnya daerah Y akan diturunkan ke X. Akan menghasilkan do Qx, Y diturunkan terhadap X sama dengan min sin Y. Nah, lalu kita peroleh bahwa persamaan di atas tersebut adalah eksak karena mempunyai nilai dx dan dy. Nah, karena px, y dan qx, y ini didefinisikan untuk semua x, y, maka kita dapat memilih bahwa x0-nya sama dengan 0 dan y0-nya sama dengan 0. Nah, di sini saya menuliskan lebih jelasnya penurunan persamaan tersebut. Di sini, Px, Y sama dengan cos Y. Do P sama dengan min sin Y dy, karena turunan cos Y sama dengan min sin Y. Lalu, kita beralih kepada yang persamaan Qx, Y. Di sini persamaan Qx, Y adalah min x sin Y plus Y kuadrat. Nah, kita turunkan akan menjadi min 1 dx sin Y plus min x cos Y dy plus 2Y dy. Nah, karena diturunkan terhadap x, maka Y-nya sama dengan 0. Kita tuliskan di sini, min 1 dx sin Y plus min x cos Y kali 0 plus 2 plus 2y kali 0. Nah, akan menghasilkan do Q sama dengan min 1 dx sin Y. Kita sederhanakan menjadi do Q sama dengan min sin Y dx. Nah, di sini terhadap dua persamaan ini, maka persamaan Px, Y jika diturunkan terhadap dy dan persamaan Qx, Y jika diturunkan terhadap dx, maka akan menghasilkan hasil yang sama-sama min sin Y. Nah, tidak hanya berhenti di situ, maka di sini saya akan menggunakan metode penyelesaian 2.88, di mana rumusnya sebagai berikut. Fx, Y sama dengan integral dengan batas x sampai x0 p x, y dx ditambah integral dengan batas y sampai y0 Qx0, y dy sama dengan c. Nah, di sini kita masukkan bilangan-bilangan yang sudah kita temukan tadi di persamaan tersebut. Fx, y sama dengan integral cos y dx ditambah integral min x sin y plus y kuadrat dy sama dengan c. Nah, buat yang bingung kenapa ini hanya y kuadrat, kita lihat di sini. Nah, ini kan x0. X0 tadi kan kita sudah sepakat bahwa x0 sama dengan 0. Maka x min x sin y di sini sama dengan 0. Jadi kita hanya memiliki y kuadratnya saja. Maka langsung kita turunkan di sini. Selanjutnya, fx, y sama dengan sin y, kita di sini langsung menurunkan cos y-nya. Turunan cos y sama dengan sin y dengan batas x sampai x0 ditambah y kuadrat kita turunkan, maka menghasilkan 1/3 y pangkat 3 dengan batas y sampai y0 sama dengan c. Fx, y sama dengan sin x min sin 0. Ini kan kita masukkan ke sini. Maka ditambah 1/3 dengan y pangkat 3 ditambah 0 pangkat 3 sama dengan c. Selanjutnya fx, y sama dengan sin x min sin 0. Sin 0 kan 0 ya. Ditambah 1/3 y pangkat 3 sama dengan c. Maka menghasilkan fx, y sama dengan sin x plus 1/3 y pangkat 3 sama dengan c. Nah, c di sini adalah diferensial dari 0, turunan dari 0. Nah,
Di sini lebih jelasnya, dengan menggunakan pemilihan X0 dan Y0 tadi, kita kan sudah sepakat bahwa X0 dan Y0 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini. Karena kita menggunakan metode 2.88, maka kita menggunakan rumus yang Ki X0, Y. Nah, di sini Ki X0, Y sama dengan Ki 0, Y sama dengan Y kuadrat. Jadi akan menyisakan Y kuadratnya saja. Nah, akibat persamaan tadi menjadi integral cos Y dx plus integral Y kuadrat dy sama dengan C tadi. Nah, dengan mengintegrasikan suku pertama terhadap X dan suku kedua terhadap Y, kita peroleh penyelesaian satu parameternya, yaitu X cos Y plus 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C. Jadi, penyelesaian persamaan diferensial cos Y dx min X sin Y min Y kuadrat dy sama dengan 0 melalui metode eksak memberikan hasil berupa sin X plus 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.